Serba-serbi pemilu parlemen Sri Lanka 2024. Halo teman-teman, jumpa lagi di liputan khusus Rumah Pemilu. Kali ini bersama saya Anissa Alfat, peneliti Perludem yang berkesempatan untuk menjadi long term observer di pemilu parlemen Sri Lanka 2024. Di Sri Lanka, saya bertugas selama 22 hari untuk melakukan pengamatan terkait jalannya pemilu parlemen, meliputi masa kampanye, masa tenang, hari H pemungutan suara, perhitungan suara, dan pasca perhitungan suara. Pemilu parlemen di Sri Lanka dilaksanakan pada 14 November 2024 silam atas kebijakan Presiden terpilih Anura Kumara Dissanayake yang hendak memajukan pemilihan parlemen yang seharusnya digelar pada Agustus 2025 menjadi dimajukan pada bulan November 2024. Bagaimana serba-serbi pemilu parlemen di Sri Lanka? Mari simak video ini. Pemilihan parlemen di Sri Lanka dilakukan di 9 provinsi yang dibagi ke dalam 22 distrik. Pemilihan parlemen di Sri Lanka diikuti oleh total 17 juta peserta pemilu yang terdaftar, dengan komposisi pemilih laki-laki 49% dan pemilih perempuan 51%. Sementara itu, peserta pemilu parlemen di Sri Lanka terdiri atas 8.830 kandidat yang terdiri atas kandidat dari partai politik dan juga independent group. Masing-masing adalah 5.473 dan 3.357. Berbeda dengan di Indonesia, pemilihan parlemen di Sri Lanka memberikan kesempatan bagi individu untuk mencalonkan diri melalui jalur independen. Calon-calon perseorangan ini dikelompokkan ke dalam grup-grup independen. Sebagai contoh, satu grup independen harus terdiri dari 15 orang. Jika terdapat total 45 calon perseorangan yang terdaftar, maka mereka akan dibagi menjadi 3 grup independen. Periode tahapan kampanye digelar pada 11 Oktober 2024 hingga 11 November 2024, dilanjutkan masa tenang selama 2 hari pada 12 dan 13 November 2024. Sementara itu, pelaksanaan hari pencoblosan dilaksanakan pada 14 November 2024. Total kursi parlemen di Sri Lanka terdiri atas 225 kursi dengan menggunakan mix electoral system, yaitu proportional representation dan first past the post. Total kursi yang diperebutkan pada pemilihan parlemen ini adalah 225 kursi, yang mana 196 kursi dipilih dengan menggunakan sistem proportional representation di 22 distrik atau dapil dan dipilih secara langsung oleh rakyat. Sementara 29 kursi dipilih dengan menggunakan sistem first past the post dengan nasionalis. Pembagian 29 kursi ini didasarkan oleh total suara yang diperoleh oleh masing-masing partai politik. Sementara kandidatnya dipilih oleh partai secara langsung. Teknis pemberian suara. Terdapat 2 jenis waktu pemilihan. Yang pertama adalah postal vote dan pemilihan reguler yang dilaksanakan pada tanggal 14 November. Postal vote dilaksanakan sebelum tanggal 14 November untuk aparat, yaitu polisi dan army, serta pegawai pemerintahan, karena mereka akan bertugas pada hari H pemungutan suara untuk menjadi staf pada TPS, counting center, dan polling division. Selain itu, masyarakat yang pada hari H pemungutan suara tidak dapat hadir, mereka bisa memberikan hak pilihnya terlebih dahulu melalui mekanisme pemilihan postal vote. Bagi masyarakat yang termasuk ke dalam kategori pemilih jalur postal vote, mereka akan diberikan pemberitahuan tanggal dan tempat pemberian suara. Postal vote berlangsung pada pukul 7 hingga pukul 1 siang. Sementara itu, pemilu reguler adalah pemberian suara di tanggal yang telah ditetapkan, yakni 14 November 2024. TPS akan dibuka sejak pukul 7 hingga pukul 4 sore. Tata cara memilih. Cara memilih parlemen di Sri Lanka berbeda dengan di Indonesia karena mereka menggunakan sistem preferensi. Pemilih diberikan kesempatan untuk memilih 3 calon. Cara memilihnya adalah sebagai berikut. Mula-mula pemilih memilih partai politik dengan memberikan tanda silang pada surat suara. Kemudian pemilih memberikan 3 tanda silang pada nomor urut peserta. Peserta juga boleh memberikan suara hanya kepada 2 orang
satu orang, ataupun hanya kepada partai politiknya saja. Sistem preferensial di Sri Lanka ini tidak memberikan hierarki atau tidak menggunakan sistem poin kepada 3 calon yang dipilih. Jadi setiap 3 calon atau 2 calon yang dipilih, mereka mendapatkan nilai yang sama. Tahapan perhitungan suara. Perhitungan suara, baik itu suara dari postal vote atau regular vote, dihitung setelah regular vote berlangsung. Setelah pukul 4 sore, petugas TPS membawa box surat suara ke counting center untuk dihitung. Ada beberapa tahapan menghitung surat suara pada pemilihan parlemen 2024 di Sri Lanka. Pertama, ketua atau penanggung jawab masing-masing ruangan counting center membuka box suara. Petugas memisahkan surat suara menjadi satu bandel kecil yang terdiri atas 10 suara. Kemudian satu bandel kecil tersebut dikumpulkan menjadi satu bandel besar yang terdiri atas 5 bandel kecil, artinya terdapat 50 surat suara. Kedua, setelah seluruh surat suara dikelompokkan menjadi bandel besar, petugas mulai membuka surat suara yang tadinya masih terlipat. Tahap selanjutnya yaitu petugas mengelompokkan surat suara berdasarkan partai politik. Surat suara dimasukkan ke dalam box berdasarkan partai politik, sementara itu disediakan pula box bagi pilihan yang tidak sah. Tahapan selanjutnya adalah menghitung preferensi. Terdapat 5 box untuk menampung 5 jenis surat suara, yakni surat suara yang berisi pilihan partai politiknya saja. Yang kedua, surat suara yang memilih partai dan 1 orang calon. Yang ketiga adalah surat suara yang memilih partai dan 2 orang calon. Yang selanjutnya adalah surat suara yang memilih partai dan 3 orang calon. Yang terakhir adalah surat suara yang tidak sah, misalnya memilih partai politik dan juga memilih 4 calon. Tahapan terakhir adalah melakukan perhitungan per masing-masing calon. Singkatnya, tahapan perhitungan suara di pemilu parlemen adalah yang pertama, pengelompokan perolehan suara partai politik. Yang kedua, mengelompokkan surat suara berdasarkan preferensi. Yang ketiga, menghitung suara masing-masing calon. Suara yang telah dihitung di counting center diserahkan ke district secretary untuk kemudian diupload hasilnya ke server EC atau Elections Commission pusat. Tahapan perhitungannya memang panjang karena menggunakan sistem preferensial, namun surat suara yang digunakan hanya seukuran A4 karena hanya menampilkan gambar partai, nama partai, dan juga angka kandidat. Seperti ini. Sekian liputan khusus Rumah Pemilu kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!